Cobalah hidup dengan berkesadaran. Hidup berkesadaran. Artinya apa? Cobalah menyadari saat ini saya sedang apa. Jadi di antara Bapak Ibu mungkin yang ada di rumah ini, kadang-kadang mengalami ketumpulan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Termasuk juga menimbulkan ketakutan pada diri sendiri. Cobalah duduk dengan nyaman. Anda duduk dengan nyaman. Rasakanlah tempat duduk dengan jasmaninya. Cobalah duduk dengan rileks. Smartphone-nya diletakkan. Cobalah perhatikan tubuh jasmaninya. Anda duduk di kursi yang nyaman. Anda juga bisa duduk di kursi yang mungkin agak miring begitu ya, supaya agak rileks. Kemudian perhatikan tubuh jasmaninya. Rasakan dari kepala sampai kaki. Rasakan jasmani. Rasakan apa yang Anda rasakan di jasmani. Rasakan saja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menenangkan pikiran kita. Kalau jasmani kita tidak bergerak, karena kita berusaha untuk rileks tadi, kemudian berusaha untuk melepaskan ketegangan-ketegangan yang ada di tubuh, merasakan tubuh jasmani, ini akan membantu supaya kita tidak terbawa oleh pemikiran-pemikiran. Kenapa ketakutan bisa muncul? Satu, karena kita kurang mindful, kurang berkesadaran. Banyak aktivitas yang kita kerjakan dengan otomatis, tidak dengan aware. Ya, semua serba otomatis. Ditambah lagi mungkin Anda punya kebiasaan yaitu multitasking. Apa itu multitasking? Melakukan kegiatan di waktu yang sama. Melakukan banyak kegiatan di waktu bersamaan. Namanya multitasking. Memang awalnya ya Bapak Ibu ya, ini saya ngomong apa adanya. Memang awalnya kalau kita bekerja multitasking, memang bisa produktivitas awalnya meningkat. Ya, sambil baca, sambil makan, sambil baca, sambil makan, sambil balas pesan gitu ya. Memang awalnya itu memang semua bisa baik-baik saja. Tapi kalau ini jadi kebiasaan multitasking, Anda bisa mengalami gangguan, salah satunya kecemasan, stres, termasuk juga IQ juga bisa menurun. Ya, IQ juga bisa menurun. Itu dampak dari multitasking. Nah, orang-orang yang hidup di zaman sekarang, umumnya saya perhatikan, banyak mengerjakan dengan multitasking. Makanya, begitu cepatnya arus pikiran bekerja, sampai-sampai dia tidak mengenali apa yang dipikirkan. Arus pekerjaan yang begitu cepat, membalas smartphone-nya, membaca bukunya, sambil makan, mungkin juga sambil yang lain-lain gitu ya. Arus pikiran begitu cepatnya, multitasking ya. Di dalam waktu yang sama banyak pekerjaan yang dilakukan, ini bisa menimbulkan yakni arus pikiran yang begitu cepat. Kalau arus pikiran begitu cepat, lama-lama kita tidak sadar saat ini saya sedang apa. Makanya seperti pertanyaannya tiba-tiba. Padahal sebetulnya tidak ada yang tiba-tiba ya. Sebetulnya tidak ada yang tiba-tiba. Karena arus pikiran yang begitu cepat, kemudian kita tidak mengenali, kemudian kita katakan tiba-tiba muncul ketakutan. Sebetulnya ketakutan itu sudah banyak menumpuk. Ya, sudah banyak menumpuk. Belum muncul ke permukaan saja. Ya. Jadi belum muncul ke permukaan. Maka sesekali para perumah tangga, ya hiduplah berkesadaran. Ya, jangan melulu multitasking. Nanti stresnya meningkat. Ya. Ada waktunya kita berkesadaran. Ya, apakah sore hari kita minum, sepenuhnya kita hanya merasakan minum. Gitu saja. Ini latihan berkesadaran. Kalau kita makan, makanlah. Jangan sambil makan pikirannya ke pekerjaan. Ya, ada waktu untuk apa? Memaintain kita punya pikiran. Jangan sampai arus pikiran begitu cepatnya sampai-sampai kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Ini bahaya kalau diterus-teruskan. Ya. Bahaya yang
bisa mengikuti kalau diterus-teruskan ya. Maka sebisa mungkin Anda juga perlu ya latihan mindful, berkesadaran. Kalau mau tidur, nanti kan sebentar lagi udah jam 10 nih. Ya sebelum Anda tidur, coba dirasakan ketika tubuhnya diletakkan di atas kasur, rasakanlah sentuhan tubuhnya dengan kasur. Nah, ketika Anda tidur, rasakanlah sentuhan kepalanya dengan bantal. Rasakan napas masuk, napas keluarnya. Rileks saja. Bisa dilakukan. Ya, supaya apa? Supaya arus pikiran ini tidak mendominasi. Ya, jadi sebisa mungkin dalam hal ini Bante berpesan, cobalah untuk berkesadaran. Ya, lakukanlah dengan perhatian. Ya, sesekali Anda latihan berkesadaran. Saat motong bumbu misalnya, diperhatikan. Mungkin saat menyapu diperhatikan, pegang gagang sapunya, kemudian didorong tangannya, diperhatikan, berkesadaran. Sadar saat ini saya sedang apa. Ya, supaya apa? Tidak terbawa oleh arus pikiran yang begitu cepat. Itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau Anda sedang baca buku ya mindful. Kemudian saat Anda mungkin ambil gelas diisi air, Anda rasakan sentuhan tangannya dengan gelas, kemudian ngambil airnya, dimasukkan ke gelas, kemudian saat minum angkat gelasnya, ditempelkan ke bibir, dirasakan air yang mengalir. Ini akan menenteramkan. Ya, ini seperti orang ya praktek berkesadaran lah. Ya, bisa dilakukan begitu. Jadi terkhusus yang Bapak Ibu yang mungkin sekarang pendengar ini ya, mungkin yang punya kecenderungan banyak pikiran, tidak tahu apa yang harus dilakukan, cobalah berhenti sejenak. Ya, diam dulu, berhenti sejenak. Berhenti untuk berkesadaran. Artinya apa? Hiduplah berkesadaran. Berhenti untuk mengikuti arus pikiran yang begitu cepat. Berkesadaran. Ya, bisa slow motion. Ya, slow motion itu gerak dengan pelan-pelan. Coba sesekali. Ya, ketika buka buku, rasakan telapak tangan menyentuh cover buku, dirasakan sentuhannya. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Ini akan membantu kita untuk berkesadaran.